Sahabat Intelligence, sebuah riset tentang pilihan investasi masyarakat menyebutkan kebanyakan masyarakat memilih tanah sebagai pilihan investasi teratas. Diikuti berbagai pilihan investasi lainnya seperti emas, deposito, obligasi, saham, tabungan, rumah, dan juga mobil. Apakah hasil riset tersebut masuk akal? Mari kita bahas. Tanah. Bukan hal aneh jika sebagian masyarakat menganggap tanah sebagai pilihan investasi utama. Tanah jika lokasinya strategis, lazimnya dari waktu ke waktu akan mengalami peningkatan harga. Ini mudah dipahami, sebab di lokasi yang strategis akan terjadi perkembangan ekonomi. Seiring dengan itu, akan ada permintaan terhadap tanah di sekitar, yang pada gilirannya akan mendongkrak harga. Jadi, jika menjadikan tanah sebagai alat investasi, kata kuncinya adalah lokasi. Ini terkait dengan informasi, apakah di sekitar lokasi tanah yang akan dibeli, ada rencana pengembangan atau tidak. Selanjutnya adalah emas. Sejak zaman dahulu, emas sudah dikenal sebagai alat investasi tradisional. Dengan berbagai alasan, kita bisa melihat sebagian masyarakat setiap memiliki kelebihan dana pasti membeli emas. Selain sebagai barang perhiasan, juga digunakan sebagai simpanan yang sewaktu-waktu dapat dijual kembali. Bahkan jika membutuhkan dana mendesak, emas tersebut juga bisa digadaikan. Lantas bagaimana dengan pilihan investasi lainnya seperti saham, obligasi, dan deposito? Ketiga jenis investasi tersebut merupakan investasi di sektor keuangan. Deposito berjangka misalnya dipastikan memberikan imbal hasil bunga setiap bulannya. Di samping itu, deposito berjangka memiliki risiko rendah. Itu pula sebabnya imbal hasil deposito berjangka relatif paling kecil dibandingkan produk lainnya di sektor keuangan. Sementara itu, saham merupakan pilihan investasi yang berpotensi memberikan imbal hasil paling tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Selain potensi dividen dari saham yang dipegang, investor juga bisa mendapatkan capital gain jika harga saham yang dipegangnya mengalami kenaikan. Masalahnya, di bursa yang masih berkembang seperti Bursa Efek Indonesia, kenaikan harga saham tidak selalu disebabkan oleh fundamental perusahaan, tetapi bisa juga karena digoreng oleh pihak tertentu yang membelinya dalam jumlah besar. Lalu, investor lain ikut-ikutan. Namun setelah harga meroket, maka pihak yang menggoreng menjualnya kembali dan harga saham seketika ambruk. Pola ini bisa terjadi jika kapitalisasi pasar dari saham yang diperdagangkan relatif kecil. Oleh karena itu, agar investor tidak terjebak pada saham gorengan, maka pilihan terhadap saham menjadi sangat penting. Salah satu kriterianya adalah saham-saham berkapitalisasi besar yang memang tidak mudah menggorengnya. Demikian juga dengan obligasi. Saat ini bahkan sudah ada obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah. Sebagai alternatif investasi jangka panjang, obligasi bisa menjadi pilihan menarik. Karena investor akan mendapatkan imbalan bunga yang sudah pasti. Juga kemungkinan capital gain jika harga obligasi yang dipegangnya mengalami kenaikan harga di pasar. Dari sisi risiko, obligasi juga memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan saham. Selain pilihan investasi tersebut, sebagian masyarakat juga menganggap tabungan dan membeli mobil adalah sebagai investasi. Apakah benar demikian? Tabungan hakikatnya bukanlah sebagai alat investasi. Ada beberapa alasan, misalnya, tabungan bisa ditarik kapan saja di mana saja. Ini memperlihatkan bahwa karakteristik tabungan bukan sebagai dana untuk disimpan, melainkan sebagai kemudahan transaksi dan kebutuhan likuiditas. Lebih dari itu, tingkat bunga tabungan jauh di bawah bunga deposito. Bahkan kalau dihitung secara neto, imbal hasil tabungan atas dana yang mengendap bisa di bawah laju inflasi. Jadi nilai uang di tabungan setiap tahunnya malah bisa menurun, kendati secara nominal mengalami peningkatan. Oleh karena itu, tabungan belum bisa dimasukkan sebagai pilihan investasi. Lain halnya dengan mobil. Jika peruntukan mobil adalah untuk dikomersialkan atau diproduktifkan, dan pemilik mobil memperoleh pendapatan dari kegiatan komersial tersebut, maka mobil bisa dijadikan investasi. Itu pun dengan catatan bahwa pendapatan yang diperoleh mampu menutup seluruh biaya operasional. Selain itu, perolehan pendapatan dari komersialisasi kendaraan tersebut bisa menutup biaya pembelian kendaraan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Dalam hal ini lazimnya adalah 3-5 tahun.
Dan pada tahun kelima, pemilik kendaraan bisa menjual kendaraan dimaksud untuk mendapatkan capital gain. Simpulannya, pilihan investasi sesungguhnya tidak bisa dirating, sebab masing-masing memiliki karakteristik risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Lagi pula, setiap orang memiliki tujuan keuangan melalui pilihan investasi yang belum tentu sama.